menyembuhkan, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang mengangkat hidupku. Mari tepukan yang meriah bagi Raja Yesus Kristus Tuhan. Kami terlalu percaya bahwa sangat mudah bagi Engkau Tuhan untuk memulihkan keadaan kami. Engkau sanggup memulihkan ekonomi kami. Engkau sanggup memulihkan keluarga kami. Engkau sanggup memulihkan pekerjaan kami. Memulihkan pelayanan kami. Memulihkan seluruh bidang yang baik dalam hidup kami. Tapi ampuni Tuhan. Seringkali ternyata kami berpikir bahwa kenapa pemulihan belum terjadi. Bahwa ternyata Tuhan, bukan karena Engkau Tuhan yang tidak memulihkan kami. Tapi ternyata sumber persoalannya adalah terletak pada diri kami sendiri Tuhan. Ampuni kalau seringkali kami menyalahkan Tuhan. Ampuni kalau seringkali kami menyalahkan situasi keadaan. Ampuni kalau seringkali kami menyalahkan orang lain. Pada Tuhan seringkali justru kamilah yang menjadi persoalan yang harus kami selesaikan. Kami percaya Tuhan, Engkau memulihkan, tetapi Engkau minta kerjasama dari hidup kami. Supaya kami juga mau berubah dan diubah. Sehingga pemulihan dan berkat Tuhan tidak terhalang lagi. Tapi terjadi dalam nama Yesus. Itu sebabnya ajari kami melalui firman-Mu Tuhan. Tegur dan dewasakan kami, hiburkan kami, kuatkan kami kembali. Melalui firman-Mu, ajar dan didik kami. Dan usir setiap kebodohan kami Tuhan. Supaya firman-Mu membuka mata rohani kami. Dan memerdekakan setiap kami. Terima kasih Bapa. Sampaikan isi hati-Mu buat kami. Demi nama Yesus. Semua yang mengasihi Tuhan. Sama-sama katakan haleluya. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan bagi Raja Yesus Tuhan kita. Silakan duduk kembali. Saudara sekalian, sebagai gembala di gereja ini, sebetulnya ada banyak tugas dan beban yang Tuhan percayakan, dan saya terus kerjakan dalam anugerah dan pertolongan Tuhan. Tahukah saudara, sebagai gembala, saya tidak hanya sekedar mempunyai tugas untuk memberikan firman Tuhan, pengajaran isi hati Tuhan, tapi sebetulnya juga hampir setiap hari saya juga seringkali harus menyelesaikan semua urusan organisasi, urusan kepemimpinan, leadership di dalam gereja ini. Tetapi tidak dipungkiri saudara, ada satu juga tugas yang sebetulnya saya juga harus terus kembangkan dan selesaikan, yaitu memberikan konseling, advice, tetapi juga saudara tidak sedikit yang saya harus menyelesaikan konflik atau pertengkaran-pertengkaran yang terjadi, baik itu yang terjadi di rumah tangga, pertengkaran yang terjadi di dalam gereja, pertengkaran yang terjadi di tempat pekerjaan, dan sebagainya. Dan saudara sekalian, sebetulnya sesuatu yang sangat melelahkan, yang sangat membuang energi kita kalau kita terus ribut dan terus bertengkar. Nah itu sebabnya saudara, hari ini saya tahu bahwa biarlah dari mimbar ini setiap hari Minggu, keluar pengajaran, keluar firman Tuhan, yang tidak hanya sekedar menceritakan sesuatu yang muluk-muluk, tetapi sesuatu yang sebetulnya mudah sekali kita aplikasikan dan kita terapkan setiap hari. Sehingga saya dan saudara berubah jadi pemenang bersama dengan Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Siapa percaya Tuhan sanggup memulihkan hidup kita? Lambaikan tangan saudara. Kata bersama saya percaya. 2, 3. Nah, saudara sekalian, bukannya Tuhan tidak mau memulihkan kita. Tapi persoalannya adalah seringkali kitalah yang menghambat pemulihan itu terjadi. Kita merasa bahwa orang lain yang salah. Kita merasa Tuhan yang salah. Kita merasa keadaan yang salah. Padahal seringkali saudara, justru kitalah yang menjadi sumber masalah dan persoalan. Itu sebabnya hari ini mari kita belajar firman Tuhan bersama-sama. Lihat Amsal 21 ayat yang ke-19. Mari kita lihat Amsal 21 ayat yang ke-19. Mari baca bersama-sama. 2, 3. Lebih baik tinggal di padang gurun daripada tinggal dengan siapa? Perempuan yang suka bertengkar dan apa? Pemarah.
Ya, saudara. Lihat Alkitab mengatakan lebih baik tinggal di padang gurun daripada tinggal dengan perempuan yang suka bertengkar, dengan perempuan yang adalah pemarah. Nah, rupanya Alkitab mengatakan ada perempuan-perempuan yang suka bertengkar, yang suka pemarah. Tapi saya berdoa, saya berharap para perempuan-perempuan yang suka bertengkar itu bukanlah perempuan-perempuan yang ada di gereja ini. Katakan haleluya. Ya, tidak ada berani yang amin. Katakan amin. Nah, saya lihat juga ternyata ada laki-laki yang suka bertengkar. Ada laki-laki yang adalah pemarah. Tapi saya berdoa, biarlah laki-laki yang ada di tempat ini, 1, 2, 3, adalah para laki-laki yang bukan suka bertengkar. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Nah, saudara sekalian, jujur, ada orang-orang itu yang memang tipenya kayak begitu. Sukanya ribut, sukanya berantem, sukanya bertengkar. Hal-hal sedikit saja sudah membuat marah, emosi, ribut. Nah, saudara sekalian, Alkitab menyebutkan bahwa lebih baik tinggal di padang gurun daripada tinggal dengan perempuan yang suka bertengkar. Artinya begini, saudara. Rupanya, saudara, orang yang tinggal dekat dengan orang yang suka bertengkar, itu suasananya lebih buruk, lebih jelek dibanding kalau dia tinggal di padang gurun. Kenapa? Dikatakan lebih baik tinggal di padang gurun daripada tinggal dengan orang yang suka pemarah, suka bertengkar. Nah, mari kita belajar bersama-sama. Padang gurun itu keadaannya kayak apa sih? Kering, tidak ada kehidupan, yaitu tandus, dan tidak ada yang namanya kesegaran. Nah, rupanya, saudara, kalau kita dekat dengan orang yang suka bertengkar, suka emosi, maka kita, saudara, lebih baik tinggal di padang gurun karena dekat dengan orang begitu, lebih kering, lebih tandus, lebih tidak ada berkat dibandingkan dengan kalau ada di padang gurun. Dan saya berdoa biar saudara dan saya bukan orang yang lebih parah daripada padang gurun. Tapi setiap kita adalah seperti kebun buah-buahan yang subur, yang memberikan berkat bagi banyak orang. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Nah, itu sebabnya mari coba lihat kanan kiri dulu. Tanya begini, model begini suka bertengkar tidak? Loh kok cuma liatin saya? Lihat kanan kiri, sudah katakan, tanya kanan kiri, model begini suka bertengkar enggak? Ya, coba kasih salam kan ini, kasih salam sama, kasih salam. Sesama orang yang suka bertengkar, bertobat sama-sama. 2 Timotius pasal 2 ayat 24, mari kita lihat. 2 Timotius pasal 2 ayat 24. Mari kita baca sama-sama 2 Timotius pasal 2 ayat 24. Semua baca 2, 3. Sedangkan apa? Seorang hamba Tuhan tidak boleh apa? Bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang, tidak hanya orang yang baik pada kita, tapi pada semua orang, termasuk yang jahat. Ia harus cakap, mengajar, dan apa? Sabar. Nah, mungkin Anda berkata, ini ayat cocok untuk pendeta. Tidak. Tidak hanya pendeta, Alkitab berkata barang siapa yang sudah percaya Yesus dimerdekakan oleh kuasa darah Kristus, maka setiap kita tadinya menjadi hambanya iblis dimerdekakan oleh Yesus dan kita semua adalah hamba Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Ya, tanya kanan kiri. Kalau saya sih hamba Tuhan, kamu hamba siapa? Ya, jangan sampai hamba setan. Ya, nah, mari kita belajar, saudaraku. Ternyata seorang hamba Tuhan, semua kita orang percaya tidak boleh bertengkar. Kata bersama saya tidak boleh bertengkar. 2, 3. Ya, beberapa nggak berani ngomong. Ulang lagi lebih keras tuh. 2, 3, tidak boleh apa? Bertengkar, ya kan? Kenapa, saudara? Ternyata pertengkaran itu akan menghambat berkat. Pertengkaran itu akan membuat kita tidak mengalami yang namanya terobosan dan pemulihan. Hati-hati, saudara. Apalagi musim panas, ya kan? Bisa membuat kepala panas, hati panas, dan kemudian ada orang gara-garain, bisa mudah berantem. Nah, saudaraku, mari kita belajar. Alkitab berkata bahwa seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tapi harus belajar sabar. Kata bersama saya, belajar sabar. 2, 3. Satu hari ada seorang hamba Tuhan, penulis buku,
dan pengkhotbah televisi yang terkenal bernama Joyce Meyer. Satu saat saudara dia makan dengan suaminya Smith Meyer di sebuah restoran favorit mereka. Dan waktu mereka setelah memesan makanan dan tiba-tiba waitersnya, pelayan restorannya datang membawa pesanan mereka. Entah bagaimana saudara, itu makanan tumpah. Kena dengan kepada suami daripada Joyce Meyer. Kena jas kesayangan daripada Smith Meyer. Sehingga kotor semua. Melihat itu saudara, apa yang terjadi saudaraku? Itu pelayannya ketakutan. Tapi Joyce Meyer si hamba Tuhan, dia berdiri dengan baik. Lalu dia berkata pada pelayan, enggak apa-apa, semuanya baik-baik saja. Dengan senyum dia bersihkan jaket daripada suaminya yang kena daripada saudara tumpahan makanan itu. Wah, itu pelayan gemetaran, ketakutan. Tapi yang terjadi saudaraku, Joyce Meyer langsung berdiri. Lalu dia datangi pemilik restoran yang dari tadi melihat, mengamati apa yang terjadi. Dan Joyce Meyer berkata, everything okay, enggak apa-apa kok. Tapi tolong Pak, jangan sampai Anda pecat waitress Anda. Enggak apa-apa kok, kita enggak ada masalah. Anda tahu saudara, dan Joyce Meyer kembali ke kursinya lagi untuk nikmati, melanjutkan makanannya. Dan apa yang terjadi? Pelayan itu gemetaran. Dia datang sujud-sujud, minta ampun, minta ampun. Dia berkata, sungguh saya minta maaf, minta maaf. Saya baru kerja hari ini. Ini adalah hari saya yang pertama. Saya tadi gugup dan merasa bermimpi ketika saya bertemu langsung dengan ibu. Sebab saya selalu mengikuti khotbah ibu di televisi setiap hari. Dan Anda tahu saudara, Joyce Meyer dan suaminya senyum. Dan mereka berpikir, untung tadi belajar sabar. Kalau dia emosi, dia marah. Apa yang terjadi dengan pelayan itu? Dia akan berkata, ini hamba Tuhan ternyata tidak seperti yang disampaikan di mimbar. Nah, saudara sekalian, mungkin Anda dan saya semuanya tidak khotbah di mimbar. Saya khotbah di mimbar, saudara tidak. Tapi ingat, semua kita adalah hamba-hamba Tuhan. Kata bersama saya hamba Tuhan. 2, 3. Dan mari kita belajar. Orang dunia melihat, apakah saudara dan saya hamba-hamba Tuhan ini, orang-orang Kristen, apakah kita suka bertengkar, suka ribut? Saya berdoa, saya berharap, biar mulai hari ini kita belajar untuk tidak suka bertengkar. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin. Pak, tapi saya sudah belajar sabar loh Pak. Tapi suami saya garang-garain terus. Istri saya gara-garain, anak saya gara-garain terus Pak. Itu teman kerja saya Pak, wih Pak, waduh Pak, itu ketemu orang itu Pak, gitu. Kebangetan loh Pak, itu kayaknya adik perempuannya Lucifer loh dia Pak. Itu kayaknya keponakannya setan loh Pak. Gimana saya nggak bisa marah, dia ngajak bertengkar terus. Lihat Alkitab berkata apa, Efesus 4 ayat 26 sampai 27. Yuk kita baca Efesus 4 ayat 26 sampai 27. Semua baca sama-sama. 2, 3. Apabila kamu menjadi apa? Marah. Stop dulu. Orang Kristen bisa marah enggak? Hah? Saudara bisa marah enggak? Halo, bisa enggak? Bisa. Ada jemaat yang ngomong sama saya gini, lagi berantem sama pasangannya. Bilang, habis, kalau pendeta, kalau Pak Lukas sih memang sudah bukan darah dan daging. Kalau saya bukan darah dan daging, saya ini roh gentayangan, saudara. Jujur, saya juga masih manusia biasa, darah dan daging, masih bisa marah. Tapi saudara, hati-hati. Dikatakan apa? Apabila kamu menjadi marah, baca sama-sama 2, 3. Janganlah kamu berbuat apa? Dosa. Terus, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ayat 27, lihat. Baca sama-sama yuk, 2, 3. Dan janganlah beri kesempatan kepada siapa? Kepada iblis. Ketika kita marah dan kita luapkan kemarahan kita dan menjadi pertengkaran, ribut, maka di saat itulah sebetulnya kita sedang membuka celah, memberi kesempatan untuk iblis masuk dan merusakkan hubungan-hubungan yang ada. Itu sebabnya saudara, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Bagaimana Pak saya bisa menguasai kemarahan saya? Ayat ini berkata, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Artinya saudara, cepat selesaikan, jangan tunda sampai besok. Tapi apabila matahari terbenam, itu kemarahan kita harus cepat padam. Artinya apa? Kalau matahari terbenam, berarti gelap, ya kan? Gelap, nggak ada lampu, nggak ada terang lagi dari matahari,
Saudara, artinya apa? Kalau kita marah, jangan sampai mata gelap. Jangan sampai kita jadi orang yang membabi buta. Tapi jadilah orang yang tetap sebagai hamba Tuhan yang tidak boleh bertengkar. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan haleluya. Mungkin Anda berkata, Pak, ini firman kok nampar saya. Ya, kita semua belajar sama-sama. Katakan amin. Ya toh, mari kita belajar. Tuhan mau agar kita tidak terjebak dengan kemarahan yang bisa membawa kepada pertengkaran. Jujur saudara, saya Selasa besok sebetulnya 23 Juli oleh kemurahan Tuhan pas ulang tahun masuk tahun yang ke-40 saudaraku. Semua karena anugerah Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Ada pepatah berkata 40 adalah sebuah permulaan baru. Ya. Dan saudara oleh anugerah Tuhan dan kemarin ya di taman kami ada teman-teman yang merayakan ulang tahun walaupun lebih early nggak ada masalah. Tapi saudara, ada yang kemudian SMS saya dan berkata, Pastor, selamat ulang tahun ya, terima kasih, biarlah di tangan kanan Pastor ada kekayaan, tangan kiri kehormatan, pokoknya kalimatnya bagus sekali. Saya berkata, amin. Lalu saya berkata begini, saya ini ingin dapat kado hadiah terbaik dari kamu. Ya kan? Wah, saya sudah kasih titik-titik, pasti dia tegang. Maksudnya apa? Minta apa? Saya cuma bilang begini, kado yang terbaik dari kalian suami istri untuk ulang tahun saya adalah kalau kalian suami istri rukun dan tidak bertengkar lagi. Ya toh? Dan dia kemudian dia berkata, amin. Ya toh? Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Jujur saudara, kalau saudara ribut terus, bertengkar terus, yang stres, yang susah itu bukan cuma pendeta. Yesus pun sampai pusing 7 keliling. Saudara. Ya, mari kita belajar. Nah, saudara-saudara, saya masih ingat beberapa bulan yang lalu, saya pernah menyampaikan sebuah firman dengan judul menyelesaikan pertengkaran. Dan waktu itu kita belajar tentang bagaimana kita harus tahu lebih dulu akar masalah pertengkaran. Dan kalau kita sudah tahu akarnya, maka kita akan bisa membongkar dan menyelesaikan pertengkaran. Nah, hari ini saya mau lanjutkan dengan judul yang sama, tetapi versi yang kedua, yaitu menyelesaikan pertengkaran. Solving the strife, menyelesaikan pertengkaran bagian yang kedua. Nah, saya sedikit review ulang apa yang beberapa bulan yang lalu saya sampaikan. Ternyata Alkitab menyebutkan ada 11 akar penyebab pertengkaran yang harus kita bereskan. Yang pertama adalah kalau ada kebohongan atau kepalsuan. Kalau suami membohongin istri, kalau istri membohongin suami, dan sebagainya, lihat apa yang terjadi, maka bisa memicu sebuah pertengkaran. Yang kedua, akar penyebab pertengkaran adalah kebencian. Kalau orang buat salah dan kita tidak bisa ngampuni dan tidak mau mengampuni, lalu timbul dendam dan benci, disitulah menjadi pemicu sebuah pertengkaran. Yang ketiga adalah kesombongan. Kalau orang sombong, dan Anda tahu sudah, orang sombong paling gak suka ketemu dengan siapa? Sesama orang sombong, sudah tahu. Akibatnya apa? Sombong-sombongan, sudah. Dan tidak lama kemudian ribut berantem. Dan saudara, yang keempat akar penyebab pertengkaran adalah cepat marah. Ada orang itu sumbunya pendek, ada orang itu sumbunya panjang, kayak bom atau mercon, saudara. Kalau sumbunya pendek, digigit buah, meledak, digigit emosi. Saya berharap di sini tidak ada yang sumbu pendek. Katakan amin. Yang kelima, adanya kecurangan. Kalau orang tidak berlaku fair, akibatnya bisa terjadi pertengkaran. Yang keenam, pencemooh atau suka menghina, suka merendahkan, kata-katanya kasar, kata-kata yang menghina, itu juga bisa memicu sebuah pertengkaran. Yang ketujuh, ikut campur dengan pertengkaran orang lain. Orang lain ribut, kita malah manas-manasin. Akibatnya kita juga bisa ribut berantem. Yang kedelapan, kalau pemfitnah, orang yang suka gosip, memfitnah, saudaraku, itu bisa menyebabkan pertengkaran. Alkitab berkata, jika pemfitnah pergi, maka lenyaplah perbantahan. Yang kesembilan adalah keserakan. Kalau orang tidak belajar bersyukur, tapi serakah, greedy, itulah penyebab pertengkaran. Yang ke-10 adalah persoalan yang dicari-cari. Hal yang tidak perlu itu diributkan. Itu juga bisa menjadi penyebab pertengkaran. Dan yang ke-11 adalah ambisi pribadi yang tidak tercapai. Ada keinginan yang tidak tercapai, biasanya orang bisa emosi dan bisa bertengkar. Nah, itulah 11 akar penyebab pertengkaran yang harus kita tuntaskan.
Nah, hari ini kita akan lanjut lagi pada bagian yang lebih penting. Bagaimana cara kita bisa menyelesaikan pertengkaran. Nah, saudara-saudara, mari kita belajar dari bagaimana cara Yesus mengajar dan menyelesaikan pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Kalau saudara baca di Alkitab, menurut saya minimal tercatat di Alkitab 3 kali murid-murid Yesus itu ribut, bertengkar, berantem satu dengan yang lain. Dan saudara kasih Tuhan, rupanya bukan cuma zaman Yesus, hari ini juga banyak orang suka berantem, suka ribut, emosi, bertengkar dan sebagainya. Nah, itu sebabnya saudara, mari kita belajar bagaimana cara Yesus menghandle, bagaimana cara Yesus memberi nasihat, advice kepada murid-muridnya yang lagi berantem, yang lagi ribut, bertengkar. Untungnya Yesus waktu lihat murid-muridnya ribut, Yesus gak kepancing emosi, ikut ribut dengan mereka, maka semuanya jadi berantakan. Tapi lihat bagaimana cara Yesus mengajar kita menyelesaikan pertengkaran. Yang pertama, saudara, selesaikanlah pertengkaran dengan kedewasaan. Kata bersama saya, dengan kedewasaan. 2, 3. Maturity. Kata bersama saya, kedewasaan. 2, 3. Nah, apa hubungannya, Pak? Mana buktinya, Pak? Mari kita lihat Lukas 9 ayat 46 sampai 48. Ayat 46, maka timbullah pertengkaran, perkelahian, keributan di antara murid-murid Yesus. Ya. Tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Lihat, orang ribut itu biasanya karena apa? Mempeributkan siapa yang paling hebat, siapa yang harus menang, dan sebagainya. Lihat ayat 47. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Kata bersama saya, kalau saya bertengkar, Yesus tahu. 2, 3. Ya, lebih keras. Kalau saya bertengkar, Yesus tahu. 2, 3. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Lihat, karena itu ia, Yesus, mengambil seseorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya. Ayat 48, apa yang Yesus ajar kepada murid-muridnya, kepada setiap kita. 2, 3, baca. 2, 3. Dan berkata kepada mereka, keras, barang siapa menyambut atau menerima anak ini dalam namaku, apa? Ia menyambut aku. Terus, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia, Bapa yang mengutus aku. Terus, karena yang terkecil di antara kamu sekalian, apa? Dialah yang terbesar. Nah, menarik sekali saudara. Ketika 12 murid Yesus sedang bertengkar, Tuhan Yesus tidak langsung interupsi dengan mereka. Tuhan Yesus tidak langsung menegur, marah-marah mereka. Tidak. Tiba-tiba Yesus mengambil seorang anak kecil, ditaruh di samping Yesus. Lalu Yesus berkata, kalau kalian menyambut anak kecil ini seperti aku menyambut anak kecil ini, berarti kalian sedang menyambut aku sendiri dan menyambut Bapa. Nah, saudara sekalian, apa maksud Yesus ini? Kata bersama saya, menyambut anak kecil. 2, 3. Nah, saudara, menyambut anak kecil ini berarti Tuhan itu minta agar ketika terjadi pertengkaran, kita itu memposisikan diri sebagai orang yang lebih dewasa dan kita memposisikan musuh kita, lawan kita yang ngajak kita ribut, itu adalah seperti anak kecil. Nah, ini penting, saudara. Dengar lagi. Kalau saudara mau menyelesaikan persoalan pertengkaran, maka saudara jangan anggap dirimu kayak anak kecil yang minta dimengerti, yang minta dikasihani, dan sebagainya. Tapi Yesus berkata, justru kita harus menempatkan diri kita sebagai orang dewasa, yang lebih dewasa daripada orang tersebut yang kita anggap orang itu adalah seperti anak kecil. Saya mau tanya buat saudara. Kalau misalnya saudara didatangi sama anak saya Betani, yang hampir umur 2 tahun. Lalu Betani datang sama saudara. Ayo om, berantem sama saya. Ayo tante, ribut sama saya. Saya mau tanya sama saudara. Anda ladenin enggak? Kok diam semua? Halo? Kok diam semua? Halo? Lu kurang ajar ya anak kecil ya?
besar yang mana, yang dewasa yang mana, yang kecil yang mana? Nggak jelas. Tapi kalau anak kecil itu ngajak Anda berantem, kita kan Sekia. Do you know Sekia? Anak kecil. Bukan level saya. Dia kan masih anak kecil ya udahlah. Maklum anak kecil, sabar anak kecil. Loh Pak, lah kalau yang ngajak berantem itu adalah anak kecil, beneran betul saya bisa sabar. Ini suami saya loh Pak. Sudah kumisen loh Pak. Sudah botak lagi Pak. Ngecas lagi, pelit lagi Pak. Yang ngajak saya berantem. Bu, belajar dari Yesus, sambutlah lawan Anda seperti anak kecil. Tidak ada yang amin. Anak aja Pak Lukas. Loh saya juga anak kecil. Kalau suami istri sama-sama anak kecil, masa Anda mau nikah sama anak kecil? Masa deng, yang satunya gede gemuk, yang satunya masih kecil, umur 5 tahun. Tidak mungkin. Ketika teman kerja saudara yang mengajak Anda ribut, ngajak Anda berantem, kalau Anda anggap dia kayak anak kecil, yang ternyata, bukan level saya lah. Ngapain sih ngikutin dia emosi? Ngapain? Saya percaya, saudara, maka kita akan bisa menjadi pemenang bersama Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Mari kita belajar. Tuhan Yesus menegaskan, biarlah setiap kita jangan ladenin orang yang ngajak kita berantem. Tapi mari kita anggap mereka, lawan kita, musuh kita itu seperti anak kecil yang justru perlu kita kasihani, justru perlu kita mengerti. Loh Pak, lah kalau begitu terus Pak, lah kan enaknya dia Pak. Saudara jangan takut. Yesus berjanji apa? Barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia Bapa yang mengutus aku. Artinya saudara, Anda harus percaya ketika saudara memposisikan diri lebih dewasa daripada orang tersebut, maka saudara berarti sedang menyambut Tuhan dan Bapa. Dan artinya Bapa dan Tuhan akan tinggal dengan saudara, menyertai saudara, dan memberi kemenangan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin. Itulah upah kalau kita bersikap dewasa. Jangan diladenin. Satu hari di Papua, di Indonesia, ada orang Papua asli yang hitam banget. Lagi naik angkot, tiba-tiba angkotnya diberhentiin dengan beberapa yang lain. Ada seorang bule berhentiin angkotnya. Lalu kemudian bulenya mau masuk, tapi padahal angkotnya udah penuh, ya atau sudah sesak. Jadi si orang Papua ini agak jengkel, lalu dia teriak dengan bahasa Indonesia, geser, babi putih mau duduk. Itu dia ejek orang bule itu, saudaraku. Anda tahu, ternyata dia pikir ini orang bule tidak ngerti bahasa Indonesia. Rupanya orang bulenya ngerti bahasa Indonesia. Tapi orang bule bilang, dia artinya anak kecil, tenang aja. Dan ternyata sampailah tujuan bule ini, saudara, ke sebuah tempat, lalu dia minta stop. Lalu dia turun, lalu kemudian dia kasih duit untuk bayar angkotnya, lalu kemudian ada lebihnya. Waktu si supir mau kasih uang kembali kepada si bule ini, lalu bule senyum berkata, tidak usah, babi putih sekalian membayarin babi hutan yang di belakang itu. Jangan bersikap kanak-kanak. Ada seorang ayah nyebrang jalan ketabrak ojek, tukang ojek, lalu mati seketika si ayahnya. Keluarganya marah, mau bunuh tukang ojek. Tapi langsung ada pendeta, mereka langsung menenangkan, sudah jangan dibunuh, sudah biar serahkan Tuhan pembalasannya. Yang penting polisi yang menangkap dia, udah. Lalu apa yang terjadi, saudara? Akhirnya keluarganya tenang semua. Lalu mereka membawa si ayah ke kubur, dan pendeta di depan kubur dia berkhotbah begini. Mari kita serahkan Bapak kita yang terkasih ini ke dalam tangan Tuhan. Karena Tuhan yang memberi, tetapi tukang ojek yang mengambilnya. Saudara-saudara, mari kita bersikap dewasa, jangan bersikap kanak-kanak terus. Satu hari, saudara, dibangunlah sebuah patung Yesus dengan tangan terbuka. Patung yang terbesar di seluruh dunia sampai hari ini. Katanya tingginya 32 meter lebih, dan saudara ditempatkan di sebuah gunung, di puncak gunung yang mendekati kota Rio de Janeiro, saudaraku, daripada Brasil. Ya. Dan itu tempat gunung adalah perbatasan antara dua negara.
negara Brasil, dan negara Argentina. Dan ketika patung Yesus mulai ditempatkan, diresmikan, ketika dibuka, saudaraku, kain penutupnya diresmikan, orang-orang Argentina kaget. Loh, lah patungnya Yesus gede banget, kok menghadap negara Brasil, menghadap kota Rio de Janeiro, gitu. Lalu apa yang jadi? Orang Argentina marah, emosi. Kurang ajar itu negara tetangga. Masa mereka bangun patung Yesus, kita dibelakangin oleh patung Yesus? Nggak bisa itu. Itu kurang ajar, penghinaan buat kita, orang-orang Argentina. Anda tahu gara-gara itu mau ribut, mau perang. Tapi tiba-tiba ada seorang pendeta yang bijaksana. Dia tulis berita di surat kabar sebagai headline besar. Dia tulis begini, hai warga Argentina, tidak usah emosi kalau patung Yesus ditempatkan menghadap ke Brasil, ke kota Rio de Janeiro. Karena mereka semua perlu diawasi oleh Yesus. Sementara kita lebih baik daripada mereka orang Brasil. Kita tidak perlu diawasi oleh Yesus. Mari kita ikut mengawasi orang-orang Brasil. Dan Anda tahu, ya tepuk tangan yang meriah dulu ya. Amin. Dan sejak kalimat itu, orang-orang Argentina jadi senyum dan tidak jadi marah. Malah mereka bersyukur, mereka tidak perlu diawasi oleh Yesus, katanya dong. Karena orang Brasil perlu lebih diawasi. Mari kita belajar bersikap dewasa. Abraham di Alkitab. Satu hari, para gembala-gembala domba Abraham ribut berantem dengan para gembala-gembala domba milik keponakannya Lot. Saudara-saudara, apa yang terjadi? Sikap Abraham, dia dewasa. Dia panggil Lot keponakannya. Lot, kita ini kan masih kerabat keluarga. Aku ommu, kamu ponakanku. Itu gembala kita ribut. Kita juga bisa beribut. Kalau kita teruskan, kita bisa ribut. Meributkan apa? Para gembala domba mereka meributkan air sumur. Lalu Abraham dengan bijaksana, dengan dewasa bilang gini, Lot, gini aja lah. Daripada kita ribut, yuk kita saling menjauh aja. Kamu ke kanan, aku ke kiri. Kamu ke utara, aku ke selatan. Bukan berarti kemudian putus hubungan, lalu kemudian benci-bencian, tidak. Gitu. Dan Anda tahu saudara, Abraham pamannya dengan bijaksana berkata, kamu pilih dulu deh. Kamu mau ke negeri yang mana? Ke tanah yang mana? Lalu kemudian Lot, ini kan mestinya anak muda kan lebih harusnya apa? Hormat sama orang tua. Orang tua kan yang harus milih lebih dulu. Kan bisa kita berkata, ini Lot kurang ajar. Tapi itu sikap dewasa Abraham. Dia berkata kepada Lot, silakan pilih. Lalu kemudian Lot milih apa? Tanah yang paling subur. Sodom dan Gomora. Nah Abraham omnya di mana? Abraham ditinggali tempat Kanaan yang tandus. Tidak sesubur Sodom Gomora. Anda tahu itulah sikap kedewasaan Abraham. Dan akhirnya Abraham berkata silakan. Dan akhirnya Lot pisah. Dan Lot tinggal di dekat Sodom. Dan Abraham setelah itu saudaraku, ketika dia lihat tanah yang tandus. Tapi Tuhan berkata, Abraham, pandang sekeliling daerah ini, tanah ini. Aku akan berkati engkau dan keturunanmu. Dan Anda tahu saudara, yang menarik begini saudara. Abraham dengan bijaksana hindari pertengkaran. Lalu setelah itu saudara, Lot memang kayaknya mendapat tempat yang lebih baik. Tapi Anda tahu, Alkitab berkata, satu hari ada musuh-musuh yang menyerang kota Sodom dan Gomora. Lot dan semua harta miliknya dirampas dirampas oleh musuh dan ditawan musuh. Abraham dengan sikap dewasa. Lihat ya, dia tidak bilang begini, syukur, rasain Lot, lu kurang ajar sih. Tidak. Anda tahu itu sikap dewasa. Hati-hati ya. Kalau ada orang sedang mengalami musibah, saudara jangan malah mentertawakan dan menghina-hina. Anda malah mensyukur-syukurkan. Hati-hati. Itu nanti bisa jadi bumerang yang kita lempar ke orang lain. Tapi satu hari bisa balik menimpa diri kita sendiri. Amsal berkata, jika musuhmu jatuh, jangan kau tertawa. Supaya jangan sampai Tuhan melihat itu jahat di mata Tuhan. Dan membalikkan musibah itu menimpa diri kita sendiri. Tapi apa yang tahu? Abraham dengan sikap dewasa. Justru dia perang. Mengalahkan musuh. Dan membebaskan keponakannya Lot. Dan dibalikkan semua harta Lot. Bahkan Abraham pun tidak mau ngambil punyanya Lot.
Anda tahu, saudara? Bahkan ketika satu hari Sodom dan Gomora mau dihabiskan, dihancurkan oleh api Tuhan. Lihat, tidak kemudian Abraham berkata, Tuhan benar Tuhan, memang kurang ajar kau akan habisin sekalian. Tidak. Waktu Tuhan memberitahu Abraham, Sodom dan Gomora akan dihancurkan. Apa yang terjadi? Abraham berdoa. Abraham berkening. Abraham tawar-menawar dengan Tuhan. Tuhan jangan dong, kalau ada 50 orang benar. Oke Tuhan, kalau ada, enggak ada. Ternyata enggak ada. Sampai turun sampai 10 orang benar, tidak ada. Tapi minimal karena doa Abraham, maka Tuhan selamatkan Lot dan keluarganya. Tidak sampai kena, yaitu api dari Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Itulah sikap kedewasaan. Yang kedua sekarang. Bagaimana cara Yesus mengajar murid-muridnya untuk menyelesaikan pertengkaran. Yang kedua, selesaikan pertengkaran dengan kerendahan hati. Kata bersama saya, dengan kerendahan hati. 2, 3. Lihat. Yesus berkata apa? Lukas 22. Ayat 24 sampai 27. Hubungannya apa, Pak? Mari kita lihat. Lukas 22 ayat 24 sampai 27. Ini dalam peristiwa pasal yang lain. Penulis Lukas menuliskan lagi. Berarti ini peristiwa pertengkaran yang berbeda. Ayat 24. Terjadilah juga pertengkaran, keributan di antara murid-murid Yesus. Yang diributkan sama lagi. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Siapa yang paling hebat? Siapa yang paling perlu dihargai? Ribut di situ. Banyak suami istri cuma ributnya di situ. Merasa tersinggung, merasa terhina, dan sebagainya. Lihat ayat 25. Yesus berkata kepada mereka, raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka dengan otoriter, dengan tangan besi. Dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Lihat ayat 26. Mari kita baca sama-sama ayat 26. 2, 3. Tetapi kamu, apa? Tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang apa? Paling muda. Dan pemimpin sebagai apa? Sebagai pelayan. Kata bersama saya, sebagai pelayan. 2, 3. Ayat 27. Mari baca sama-sama. 2, 3. Sebab siapakah yang lebih besar? Yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Itu ukuran dunia, kebesaran dunia. Tetapi lihat kalimat terakhir. 2, 3. Tetapi aku Yesus ada di tengah-tengah kamu sebagai apa? Sebagai pelayan. Lihat kemari. Yesus mengajar murid-muridnya. Kalau orang dunia menghadapi pertengkaran dengan kesombongan, unjuk kehebatan, unjuk kekuatan. Tidak demikianlah dengan kita. Kita justru harus mengerti sebuah kebesaran sejati adalah ketika kita mau merendahkan diri dan punya hati seorang hamba atau seorang pelayan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara, saya percaya separah apapun masalah, keributan akan selesai kalau kita belajar rendah hati. Katakan amin. Hadapi setiap pertengkaran dengan kerendahan hati. Bukan dengan kesombongan, bukan dengan kecongkakan. Mungkin kau berkata, Pak, lah kalau saya terus yang merendahkan diri, nanti saya diinjak-injak Pak. Sekali-kali Pak, tak sikat, tak gampar dia. Hati-hati saudaraku. Apa upah kalau kita mau punya hati seorang hamba dalam menghadapi pertengkaran? Yesus berkata, yang terbesar adalah kalau kita mau jadi seorang hamba. Alias begini, percayalah saat kita belajar merendahkan hati, di saat itulah justru Tuhan akan angkat dan permuliakan kehidupan kita. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Katakan haleluya. Saudara, jangan sampai kemudian kita sombong. Menghadapi orang yang sombong lalu kita ikut sombong. Ribut gak selesai. Apalagi saya ingatkan pada setiap saudara. Saya imani tahun ini dalam nama Yesus. Setiap kita akan dapat surat resmi. Kok aminnya lemes nih? Amin. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Tapi saya ingatkan saudara, kalau Anda sudah semakin diberkati, makmur, dan punya semua yang terbaik dari Tuhan, ingat, jangan sombong. Ya kan? Maaf, ada orang sudah punya surat, sudah punya kerjaan baik,
Sombongnya minta ampun. Ya kan? Dan berkata, sorry, saya sudah tidak mau lagi kumpul sama orang-orang Indonesia. Loh, Inggrismu, bahasa Indonesia kok begitu? Sorry, saya sudah lama lupa bahasa Indonesia. Padahal masih makan pecel dan rawon. Lalu dengan sombongnya, saya tidak mau lagi pergi ke gereja-gereja Indonesia. Percuma. Saya mau gereja bule. Gereja bule. Padahal dengan khotbahnya juga nggak ngerti. Gereja bule. Padahal juga makannya rawon. Masih ada soto, saudara. Jangan belagu, jangan sombong. Ya kan? Dan kemudian seringkali, ya jujur ya, orang Indonesia itu kadang-kadang sombongnya minta ampun. Ya udah usah ngomongin orang lain, ngomongin diri sendiri dan saya dan saudara. Kata amin, saudara. Ya kan? Seringkali kita merasa, kenapa dia menghina saya? Ribut. Kenapa dia merendahkan saya? Saudara, belajarlah untuk kita punya sikap hati hamba. Dan kalau percaya, kalau kita punya hati seorang hamba, tangan Tuhan yang perkasa akan angkat hidup kita. Dan akan promosikan dan tinggikan hidup kita. Katakan amin. Seringkali dengan kesombongan, kita tidak menyelesaikan persoalan. Tapi malah kita memperkeruh suasana. Lihat saudara, buktinya seringkali kita nyalakan orang lain, padahal kitalah sumber persoalan. Lihat kalau ada orang Inggris, orang Amerika, orang Indonesia, sama-sama buat kesalahan. Responnya beda. Kalau orang Amerika buang kentut, dia akan dengan fair berkata, I'm sorry. Kalau orang Inggris buang kentut di depan banyak orang, pardon me. Itu bahasa Inggris yang lebih sopan. Kalau orang Indonesia sudah bau pete, jengkol, kentut lagi. Dia akan berkata, not me. Tapi belajarlah rendah hati. Tapi rendah hatinya juga jangan keliru. Ada orang Indonesia masuk ke mall. Buka pintu keras, jebret. Kena orang bule yang di dekat pintu. Lalu si orang Indonesia merasa bersalah. I'm sorry, sambil membungkukkan badan. I'm sorry. Nah, si orang bule merasa dia juga keliru. Karena dia dekat di depan pintu. Ya toh, mestinya dia jauh dari pintu. Lalu si bule juga, I'm sorry too. Orang Indonesia kaget. I'm sorry three. Gitu. Lalu si bule juga kaget. What are you sorry for? Gitu. Lalu si orang Indonesia berkata, I'm sorry five. Lalu si bulenya geleng-geleng, are you sick? I'm sorry seven. Itu konyol. Belajarlah bersikap rendah hati. Satu hari ketika Jerman Barat dan Jerman Timur masih terpisah dengan tembok Berlin. Orang Jerman Timur itu kan komunis. Miskin melarat. Jerman Barat banyak anak Tuhan. Makmur, diberkati, kaya raya. Satu hari orang-orang Jerman Timur, waktu lihat melongok ke Jerman Barat, yang makmur, mereka marah iri. Lalu orang-orang Jerman Timur lempar sampah ke arah Jerman Barat. Orang Jerman Barat yang bersih, lihat sampah dibuang ke arah mereka, marah mereka, mau ribut. Tapi tiba-tiba ada seorang hamba Tuhan yang bijak, lalu memberi kabar di surat kabar. Berita begini, hai orang-orang Jerman Barat, jangan marah. Pada dasarnya orang hanya bisa memberi apa yang mereka miliki. Teman-teman kita, saudara-saudara kita yang di Jerman Timur, mereka memberikan sampah. Karena hanya itu yang mereka miliki. Kita sebagai anak Tuhan harus berbeda. Kita diberkati, kita dibuat Tuhan berhasil. Mari kita berikan apa yang kita miliki. Kumpulkan sembako, kumpulkan pakaian yang bagus. Dan kita akan sama-sama kumpul di satu hari Minggu. Dan kita beri lempar kepada orang Jerman Timur. Dan betul saudara, hal itu meredakan semua kemarahan orang Jerman Barat. Dan akhirnya mereka satu hari kumpul dari berbagai gereja. Di hari Minggu itu mereka lempar makanan. Mereka lempar pakaian. Orang Jerman Timur waktu lihat itu malu mereka. Tapi karena lapar, terpaksa mereka ambil. Dan Anda tahu ketika tembok Berlin dirobohkan, banyak orang Jerman Timur langsung bertobat terima Yesus. Karena mereka lihat
kasih dan kebaikan orang Jerman Barat. Tepuk tangan yang meriah, katakan haleluya. Katakan haleluya. Saudara, semua kita masih belajar. Anda jangan pikir saya sudah kayak malaikat. Saya tetap manusia, saudara. Tapi semua kita harus masih tetap belajar. Katakan amin. Ya kan? Saudara, kadang-kadang ada orang bisa nyakiti. Tapi mari kita belajar dengan rendah hati. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Orang ya, kalau suka jelek-jelekan, ngomongnya kasar dan sebagainya. Jangan kaget, itu hatinya. Hanya itu yang mereka miliki. Isinya cuma kebencian, jelek-jelekin orang. Ya cuma itu harta yang mereka miliki, sampah. Kita harus berbeda. Kita tidak boleh memberi sampah. Kita harus justru membalas kejahatan dengan kebaikan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Saudara, saya juga masih terus belajar. Kita harus terus belajar. Katakan amin. Yang lalu kan Anda tahu di luaran ada yang ngomong yang enggak tentang salah seorang Indonesia yang stres, Alung, ya kan? Sampai akhirnya kita dipersalahkan begini, saudara. Hanya mau orangnya, hanya mau duitnya. Kalau susah nggak mau ditulungin, bla bla bla. Padahal Alung kan sudah 3 tahun kan tidak ke gereja ini, ya kan? Tapi saudara, saya jujur, kalau saya kemudian kepancing emosi, saya bisa saja, karena saya tahu dari info beberapa teman, orang-orang itu Pak yang ngomong. Saya bisa saja kemudian dengan sikap sombong, arogan, saya datangi mereka, saya damprat mereka, saya ajak berantem. Mau jadi apa saya? Tapi saya tahu saya hamba Tuhan. Dan setiap kita juga hamba Tuhan. Orang ngomong jelek, itu hanya itu yang mereka miliki. Hatinya ya kayak begitu. Tapi kita anak Tuhan harus berbeda. Katakan amin. Saudara, saya nggak perlu meributkan kemudian konfrontasi dengan mereka yang menjelekkan. Tapi jujur kita akan coba tolongin. Dan selama beberapa hari kemarin, saya juga kunjungin Alung di rumah sakit mental. Jeffrey saya ajak, dan puji Tuhan sudah lebih baik. Sudah terjadi pengampunan antara Jeffrey dan Alung. Jeffrey ngomong, kalau saya ada salah minta maaf ya. Alung juga berkata, kalau saya ada salah minta maaf ya. Ya saya juga ngomong, kalau ada salah minta maaf ya. Kemudian kalau dia juga ngomong, saya ada salah minta maaf ya. Karena rupanya dia nganggap, kenapa kok saya ngikutin? Jeffrey ngikutin terus, kemana saja ngikutin? Gitu. Kita bilang, justru karena kita mengasihi kamu. Kamu ingat itu justru kita kejar-kejaran. Ya kan? Itu bukan karena saya jatuh cinta sama kamu. Dia ketawa malu, ya. Tapi kita mengasihi kamu. Iya. Gitu. Dan singkatnya, saudaraku, kita coba bantuin. Gitu. Dan rupanya, rumah sakit sudah mau membebaskan sebetulnya. Tapi persoalannya, kami coba cari orang yang rumahnya mau menampung Alung. Dalam artian tetap bayar kos. Tapi beberapa teman, dan termasuk saya juga mencoba. Dan ini jangan lagi menghakimi. Ada yang ngomong, itu kan rumahnya banyak. Kok enak, dia enggak mau terima. Jangan menghakimi. Kenapa? Karena sebetulnya semua orang pada dasarnya kan mau rumahnya secure, mau rumahnya safe. Ya kan? Nah, pada dasarnya orang masih ragu dan sebagainya. Gitu. Ya, memang ada yang tanya, Pak sudah oke semua enggak? Ya, memang kasih obat dari rumah sakit, saudara ya. Nah, kalau obatnya habis, ya belum tentu, saudara. Nah, kita mesti doakan. Ya. Nah, persoalannya, ya toh, kita coba muter sana sini, ya toh. Beberapa teman ada ibu-ibu dari tempat lain juga coba bantu, sudah cari rumah sana sini sampai ibu itu dimarahin sama seseorang. Kenapa ibu cari rumah buat Alung? Kalau memang punya jiwa sosial, kenapa tidak ditambah rumahnya ibu sendiri? Oh ya, ibu itu ngomong, ya suami saya nggak setuju, keberatan ya. Pada dasarnya bukan berarti kita nggak care, bukan soal masalah uang, ya toh. Tapi kemudian kita mikirkan. Nah, akhirnya Jumat kemarin. Saya daripada ribut ngajak berantem orang yang ngomong yang jelek. Saya enggak gitu. Saya justru malah ajak kerjasama yuk. Nolongin orang ini, Alung. Ya kan? Kami 3-way calling, saya berkata begini. Yuk, kita sama-sama mikirkan. Sekarang enggak ada tempat. Semua orang menghindar. Saya sudah tanya Alung, mau enggak di studio? Waduh jangan Pak, studio mahal Pak, sendirian. Ya kan? Nah akhirnya kita sepakat, coba saya kiring. Saya ngomong, Lung, kalau sudah enggak ada lagi daripada enggak jelas, lontang-lantung, belum ada kerjaan juga, belum ada tempat. Gimana kalau kamu pulang Indonesia aja? Wah, awalnya dia enggak mau. Enggak Pak. Gitu. Saya lebih baik dibebaskan aja, nanti saya cari tempat sendiri. Duh, jangan. Karena kalau itu nanti kamu keluar, enggak ada yang mau lagi, kamu homeless lagi. Gitu. Nanti kejar-kejaran lagi di jalan sama saya sama Jeffrey. Akhirnya setelah saya kasih pengertian beberapa kali, iya, lebih baik saya pulang Indonesia ya. Lalu saya langsung kami teleponkan, adiknya yang di Surabaya, yang awalnya tidak mau terima, tapi kami kasih penjelasan,
Ya teman-teman kasih pengertian, KJRI juga telepon adiknya, kasih pengertian. Akhirnya adiknya berkata, udah Long, pulang aja. Encik yang punya usaha, kalau kamu pulang sudah siapkan pekerjaan yang terbaik buat kamu. Ya, wajahnya berubah jadi sukacita. Dan akhirnya saya beritakan, di negara manapun asal ada Tuhan, pasti kau bisa berhasil. Dan akhirnya sudah dia setuju mau pulang. Ya, tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan. Amin. Nah, apa yang terjadi saudaraku? Saya ketika kami rundingan dengan beberapa orang, tokoh-tokoh masyarakat di Philadelphia, saya bilang begini, udahlah, kita coba tanya rumah sakit, memang paling tidak harus ada yang mendampingi Alung pulang. Kalau dia sendirian pulang ke Indonesia, takutnya jangan-jangan dia turunnya bukan di Indonesia. Turunnya di Arab Saudi, saudara. Ya kan? Jangan-jangan turunnya nanti di Atlantic City, saudara. Ya kan? Jadi harus ada yang mendampingi. Nah, kami pikir ya berarti harus dicarikan orang yang bisa mendampingi. Ya, paling tidak, ya orang itu mungkin yang bisa balik lagi ke sini. Lalu setelah runding, saudara, akhirnya saya bilang, udahlah, biaya tiket untuk Alung dan yang mendampingi Gereja Betani yang akan menghimpun dana. Ya. Sementara beberapa toko-toko Indonesia dan beberapa toko orang Indonesia di Philadelphia, saya bilang mereka mau berinisiatif menghimpun dana, oke, tapi dana kalian yang kalian kumpulkan jangan pakai untuk biaya tiket. Pakailah untuk nanti uang sakunya Alung. Kalau dia pulang, itu untuk uang dia bekal di Indonesia. Akhirnya kami setuju, sepakat, saudara, dan kami beri kabar kepada KJRI, dan beberapa hari yang kemarin ya, Pak Gafur, KJRI, balas emailnya mereka, beliau berkata terima kasih, wah luar biasa, terima kasih dengan para teman-teman dan juga pendeta karena cepat sekali menanganinya bla 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 bla. Dan akhirnya dia memberitahu bahwa khusus untuk tiketnya Alung kami KJRI akan bayarin. Nah, tepuk tangan yang meriah untuk beliau ya. Ya, tapi tunggu dulu ya toh. Masuknya di reimburse. Dalam artian kita harus bayarin dulu. Nanti kalau yang mengantarnya sudah sampai Indonesia, ada stempel, boarding pass-nya dicap dan sebagainya, dan ada apa? Baru dibawa pulang ke Amerika, lalu kemudian direimburskan ke Departemen Luar Negeri. Ya, kapan keluarnya duitnya? Ya, enggak jelas. Ya, tapi kita lakukan yang terbaik, enggak usah masalah. Nabur banyak, nuai banyak. Amin, saudaraku. Dan puji Tuhan, tadi pagi kita sudah coba himbau jemaat. Dan kalau nanti sudah ada yang tergerak, selesai kebaktian Anda bisa hubungi Jeffrey di meja belakang. Dan puji Tuhan, paling tidak untuk tiketnya Alung sekitar, karena ini lagi high season, lagi banyak musim liburan, jadi mahal. Paling tidak untuk Alung $1.000 itu sudah tercover oleh KJRI. Sementara pendampingnya pulang pergi itu bisa 2.000 sampai 2.500 ya. Dan puji Tuhan tadi pagi sudah terkumpul 450. Saya percaya dalam nama Yesus akan tercukup semua. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Ya, balaslah semua kejahatan dengan kebaikan. Dan kau akan lihat Tuhan yang akan memberkati dan memberi kemenangan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Yang ketiga, yang terakhir. Bagaimana cara Yesus mengajar untuk murid-muridnya menyelesaikan pertengkaran. Yang ketiga, selesaikanlah pertengkaran dengan ketulusan. Kata bersama saya, dengan ketulusan. 2, 3. Ya, maka kita lihat hubungannya apa. Matius 18 ayat pertama sampai ayat yang keempat. Pada waktu itu, ya, ini Matius, salah seorang daripada 12 murid Yesus, mencatat, pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Loh, tadi kan Injil Lukas menyebutkan mereka itu ribut dulu bertengkar, baru tanya siapa yang terbesar di antara mereka. Tapi di sini Matius tidak menyebut bahwa murid-murid ribut bertengkar. Nah, kenapa Pak? Dugaan saya, karena Matius ini ikut terlibat dalam kancah pertengkaran, jadi dia malu kalau dia catat, maka kami ribut dulu, setelah itu datang pada Yesus. Makanya dia nggak sebut kalau mereka bertengkar. Nah, Lukas, tabib Lukas, itu yang bertobat pada zaman Rasul Paulus, akhirnya menuliskan bahwa 12 murid Yesus itu bertengkar, memperebutkan siapa yang terbesar. Nah, lihat apa yang terjadi. Ayat yang kedua. Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Ayat yang ketiga, yuk baca sama-sama. 2, 3. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya, baca keras, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ayat 4, baca. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi apa?
seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Jangan protes dulu. Loh Pak, membingungkan dong Pak. Tadi katanya kita harus dewasa, jangan kayak anak-anak kecil. Betul. Tapi di sini kita bisa belajar ada sebuah dimensi yang berbeda yang Tuhan katakan ketika dia menempatkan anak kecil di tengah-tengah murid-murid Yesus yang lagi berantem. Yesus berkata di ayat yang ketiga, dia berkata apa? Sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, ya bukan jadi anak kecil ya, seperti anak kecil, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Ya kan? Ayat 4, sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Artinya begini, sudah tahu? Memang kita harus dewasa menyelesaikan persoalan. Kita anggap kita sambut lawan kita seperti anak kecil yang kita sambut. Yang kedua, kita harus merendahkan diri seperti seorang hamba. Tapi yang ketiga di sini, Yesus mengajarkan bahwa kalian harus bertobat dan menjadi seperti anak kecil. Artinya begini, bukan sifat kita kayak anak kecil, tapi kita belajar dari kelebihan anak kecil. Dan tahukah saudara bahwa anak kecil itu mudah bertobat, anak kecil itu juga saudara adalah orang yang polos, orang yang tulus, tidak banyak akal politiknya. Yang setuju, katakan amin. Saudara. Jadi yang ketiga, selesaikanlah persoalan dengan ketulusan. Kata bersama saya, dengan ketulusan. 2, 3. Nah, saudara, Yesus mau agar kita belajar dari anak kecil yang polos. Bahkan Paulus berkata, jadilah kanak-kanak dalam kejahatan. Tapi jadilah dewasa dalam pemikiran. Artinya begini, saudara. Gitu? Anak-anak itu ada kelebihannya. Tulus. Mereka itu punya kepolosan. Ya. Nah, sekarang mari kita belajar. Apa sih perbedaan antara anak kecil dengan orang besar ketika ribut berantem? Saya buktikan. Mari kita lihat. Perbedaan anak kecil dengan orang besar ketika berantem adalah apa? Anak kecil itu cepat memaafkan dan cepat berdamai kembali. Betul apa betul? Halo, betul apa betul? Lihat, kalau Anda lihat anak kecil, anak sekolah minggu lagi ribut. Wah, berantem. Nggak sampai 5 menit, baik lagi, main lagi. Anaknya damai, orang tuanya belum tentu. Orang tuanya bisa tunggu Natal 2 tahun lagi. Anda tahu? Nah, anak kecil cepat memaafkan dan berdamai kembali, tetapi orang besar sukar memaafkan dan gengsi untuk berdamai kembali. Makanya belajar jadi anak kecil. Ya, dalam artian apa? Mari kita belajar punya ketulusan. Apalagi perbedaannya? Anak kecil cepat selesai. Orang besar apa? Pendendam. Awas ya. Sampai 7 turunan. 1, 2, 3. Enggak bakal gua mau ngampuni. Tapi kalau anak kecil cepat selesai. Lihat anak kecil, nangis sebentar, sebentar ketawa lagi. Orang besar yang sudah kumisan, yang kumisnya, yang keriputnya sudah banyak, malah pendendam. Tidak bisa selesai-selesai. Saya percaya di sini tidak ada. Katakan amin. Tidak ada yang ngaku maksud saya. Anak kecil, kalau sudah selesai, ya selesai. Selesai, simple. Pikirannya polos, selesai. Orang besar terus ribut dan menggosipkan. Apalagi sekarang ada Facebook. Berantem di Facebook. Lagi bete gua. Titik. Sebel, L-nya panjang. Monyet gitu. Loh, emangnya siapa? Tapi kalau anak kecil ya selesai. Apalagi perbedaannya? Anak kecil polos, orang besar banyak akal bulusnya.
cari cara untuk balas. Cari cara untuk kemudian harus gua hajar. Kalau anak kecil, simpel. Selesai, minta maaf, beres. Berkat Tuhan mengalir. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Nah, kesimpulannya apa? Selesaikan pertengkaran yang pertama dengan kedewasaan. Kata bersama saya, kedewasaan. 2, 3. Yang kedua, selesaikan adalah pertengkaran dengan kerendahan hati. Kata bersama saya, kerendahan hati. 2, 3. Dan yang ketiga, dengan ketulusan. Kata bersama saya, dengan ketulusan. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami tahu Tuhan seringkali pemulihan berkat masih terhalang. Bukan karena orang lain, tapi karena kami sendiri penghalangnya. Seringkali kami masih bersikap kanak-kanak terus. Yang hanya mau menangnya sendiri. Yang hanya mau dimanja. Yang hanya mau dilayani. Tapi Engkau mengajar kami mulai hari ini. Untuk kami memposisikan diri lebih dewasa. Dibanding orang-orang yang memusuhi kami. Ampuni kalau seringkali kami sombongnya bukan main. Kami unjuk kekuatan, kami unjuk kehebatan. Tapi Engkau mengajar kami supaya kami punya hati hamba. Karena justru ketika kami merendahkan diri, Engkau akan meninggikan hidup kami. Ajari kami Tuhan untuk punya ketulusan. Ampuni kalau kami seringkali pendendam. Seringkali kami belum sempat selesai. Ajari kami mulai hari ini. Seperti anak kecil yang tulus polos. Maka kami percaya berkat Tuhan dilimpahkan. Yang percaya tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Mari berdiri bersama-sama. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai. Menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan ya. Tuhan akan menjadi pembela kita saat kita menjadi dewasa di dalam Tuhan, saat kita merendahkan hati dan hidup dalam ketulusan, menepati janji-janji-Mu. Siapa mau jadi pemenang? Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Menepati. Kalau kami lakukan cara Tuhan, pasti Kau akan menepati janji-janji-Mu Tuhan. Oh, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Amin. Janji-Mu. Mari para pemenang katakan haleluya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Menjadikanku lebih dari pemenang. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Menepati janji-janji-Mu. Mari lebih lagi katakan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan
tak pernah lama menepati janji-janjimu. Saudara dengar kemari, Tuhan ingatkan. Satu hari Ishak anak Abraham, dia belajar dari bapaknya Abraham bagaimana cara menyelesaikan pertengkaran. Satu saat waktu Ishak menggali sebuah sumur, maka orang Filistin mau merebut, ribut berantem. Lalu Ishak memberi nama sumur itu adalah Esek. Arti Esek adalah pertengkaran. Dan Ishak berkata, lu mau rebut sumur ini? Silakan, ambil. Dengan rendah hati, dengan dewasa, dengan sikap yang tulus, Ishak berkata, ambil aja, silakan. Ishak tinggalkan pergi ke tempat lain, dia gali lagi sumur, anak buahnya. Dapat air lagi yang berbual-bual. Orang Filistin iri, mau minta lagi, mau merampas. Ishak nggak mau ribut. Dia beri nama sumur itu Sitna. Sitna artinya adalah kebencian. Dia berkata, lu mau ambil sumur ini? Lu mau rebut? Silakan. Padahal saya kerja. Lu mau ambil? Silakan. Dia tinggalkan. Apakah Ishak orang bodoh? Tidak. Baca di Alkitab. Setelah itu, tiba-tiba Ishak menggali lagi sumur. Dan dia dapat air yang berbual-bual jauh lebih baik. Dan dia beri nama sumur itu Rehobot. Arti Rehobot adalah kelonggaran, open space, wide space, keluasan, kelonggaran. Dan Alkitab berkata, orang Filistin tidak ngajak bertengkar lagi. Saudara tahu, kalau kita bermain cantik dengan cara Tuhan, dewasa, rendah hati, dengan ketulusan, selesaikan masalah dengan baik. Percayalah, Sitna dan Esek kita tinggalkan. Tapi saudara dan saya akan mendapatkan Rehobot. Tuhan akan beri perluasan, kelonggaran, berkat yang berlimpah-limpah buat saudara dan saya yang percaya. Haleluya. Saudara dengar, saya tidak membuat khotbah ini untuk membuat supaya saudara punya rasa bersalah, tidak. Tapi Anda harus belajar. Kalau Tuhan bisa beri kemenangan pada Abraham dan Ishak, bahkan kepada Tuhan Yesus, Tuhan yang sama bisa beri kita kemenangan. Kata amin. Semua kita belajar. Dan ingat, jangan pernah menyerah, putus asa dengan diri sendiri. Hidup kok jelek ya, gini gak bisa berubah-berubah. Ingat, kalau Tuhan Yesus saja tidak pernah putus asa tentang diri kita, jangan putus asa tentang dirimu. Percaya, dulu kita gagal, dulu kita jelek, tapi hari ini dan esok kita akan bisa berhasil bersama dengan Tuhan. Yang percaya, haleluya.